Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, Ustaz Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, segenap jamaah, segenap partisipan Golden Habit Forum yang setia di forum kita ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga atas nikmatnya pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Ya, Allah izinkan kita bertatap muka, bertemu pandang dalam forum Golden Habit kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas wujudkan atmosfer Islami di episode yang ke-43, sesi yang kelima. Kita akan berbicara tentang doa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillah. Segera mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Waktu dan tempat disilahkan kepada Ustadz kita Dr. Agus Sukaca. Monggo Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah yang hadir di pagi hari ini cukup lengkap ya. Mulai dari Papua, tadi Prof. Partino sudah hadir di awal, tapi karena beliau berada di dalam pesawat tidak bisa mengikuti, mohon pamit kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ada Ustadz Kamaluddin, Wakil Rektor UM Sorong, ya, juga Sekretaris PWM Papua Barat. Ya. Kemudian dari Sulawesi cukup banyak ini, dari Kendari ada, dari Sulsel tadi saya lihat ada, dari Sulawesi Tengah juga hadir. Ya. Kemudian dari Gorontalo, alhamdulillah ada terlihat. Ya. Dari Kaltim, alhamdulillah cukup banyak. Ini keluarga besar Aisyah, mulai ketua PWA dan sampai ke pimpinan-pimpinan Aisyah di Kalimantan Timur. Juga dari PWM ini ada beberapa anggota PWM, ya. Ada Pak Sobi, ada Pak Amir dan lain-lain. Ya. PWM Kaltim. Ya. Di PWM Kalimantan, alhamdulillah ini Kalteng juga kelihatan hadir ya, dari Kalper juga kelihatan, dari Kalsel ya. Kemudian Humpis UAD ada Prof. Abdul Salam Sofro ya. Ya, kemudian dari dari Jakarta ada Dr. Aragar, ada Ustadz Hanif dan lain-lain. Nah, beberapa direktur rumah sakit yang terlihat ini Tegal, Wonosobo, ya, Kamping, ya, alhamdulillah ini cukup. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, alhamdulillah, alhamdulillah. Jawa Timur ini alhamdulillah juga cukup banyak ini Aisyahnya, Muhammadiyahnya. Ini dari Ponorogo ada kelihatan. Oke. Kemudian dari Ngawi. Ngawi juga ada, alhamdulillah. Ya, cukup. Ya. Di Sumatera ini ada dari Tanggamus, Gisting, ya, kemudian ada dari Sumatera Utara, ada dari
Belitung Timur, ini ketua PDM-nya terlihat ya, dan lain-lain yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, cukup banyak. Kita bersyukur ya, ya, bisa sampai ke episode yang ke-43 kali ini kita masih bisa bertahan. Mudah-mudahan nanti bisa mutawamah ya sampai ke depan. Ya, Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Topik kita masih seputar atmosfer Islami. Ya. Jadi masih mewujudkan atmosfer Islami. Ini kajian kita sebelumnya. Ya. Jadi atmosfer yang menjaga kita dari berbagai macam keburukan, ya, untuk tetap istiqomah berada di dalam petunjuk Islam, ya, itu mulai dari sholat, ya, kemudian puasa, sunnah, ya, pakaian, ya, hindari ikhtilat. Nah, kita bahas adab kemarin, bagaimana adab Islami yang kita lakukan bisa membantu kita untuk menjaga diri. Ya. Kemudian hari ini kita tentang doa. Ya. Nanti minggu berikutnya masih ada tadarus Al-Quran, ya, dan masih ada kajian-kajian Al-Islam dan Kemuhammadian yang ini bisa menjadi bagian dari atmosfer Islami kita yang akan melindungi kita untuk tetap berada di dalam jalan Islam. Ya. Baik, Bapak sekalian, untuk mengawali ini, ada hadis yang menurut saya ini sangat menarik sekali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, wa ana mahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Muttafaq alaih. Diriwayatkan juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam nomor-nomor tertentu, nanti bisa dicari. Ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai pikiran hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni kumpulan para malaikat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini menurut saya hadis qudsi ini sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Di situ Allah menyatakan bahwa Allah itu berada pada pikiran hambanya. Apa yang kita pikirkan, itulah ya Allah berada. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu, maka Allah berada di dalam kebisaan itu, kemudian akan membuka peluang jalan untuk bisa. Jadi ketika kita berpikir bisa melakukan sesuatu, maka Allah akan berada di situ, membuka pelan-pelan peluang untuk bisa, sehingga akhirnya kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita berpikir tidak bisa, ya, maka Allah ada di situ, segera menutup peluang-peluang untuk bisa. Sehingga dalam berbagai hal, ya, ini mari kita berpikir bisa, jangan berpikir tidak bisa. Ada lagunya Bimbo yang sayang tidak populer, ya. Jangan berpikir tidak bisa, ya. Mari kita buang kata tidak bisa, ya, dari perbendaharaan kalimat kita. Sebab ini kata tidak bisa ini akan menjadi penghalang kita untuk bisa melakukan sesuatu. Karena sesungguhnya pada episode yang sebelumnya kita sudah membahas
kemampuan manusia itu tidak ada yang tahu batasnya. Kita diberikan kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa pikiran, ada DNA yang bisa diaktifkan untuk melakukan banyak hal, ya. Kita sampai sekarang tidak tahu batasnya. Artinya kemampuan manusia itu bukannya tidak terbatas, ya, terbatas, tetapi kita tidak tahu batas-batasnya. Karena ternyata penemuan-penemuan baru, ya, yang sekarang ini kita saksikan ada di sekitar kita itu begitu luar biasa, begitu dahsyat, ya, penemuan-penemuan manusia. Dan kita belum melihat kapan akan berakhir. Ya. Tentu nanti berakhirnya ketika yaumul qiyamah tiba, semuanya akan berakhir. Ya. Tapi kita tidak tahu kapan yaumul qiyamah akan tiba, sehingga sebenarnya kemampuan kita itu begitu luar biasa. Sehingga mari kita hapus kata tidak bisa, ya, dari perbendaraan kata kita, ya, sehingga kita mempunyai peluang untuk melakukan banyak hal. Dan apa yang kita pikirkan, ya, itu akan menghadirkan Allah di situ. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat apa yang selama ini kita pikirkan, ya. Nah, kita di dalam satu hari melaksanakan sholat itu berulang-ulang. Yang minimalis kita sholat itu 5 kali. Yang hanya melakukan sholat wajib saja itu minimalis. Nah, insya Allah jamaah Golden Habit ini tidak minimalis, tapi menghiasi juga dengan sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah, ya. Ada tahajud, ada duha, ada rawatib, ada tahiyatul masjid, yang itu selalu kita lakukan setiap hari. Nah, di dalam sholat itu apa yang kita pikirkan? Nah, sholat itu ada kita melakukan pengakuan, ada melakukan komitmen di hadapan Allah, dan ada permohonan. Apa yang kita mohonkan? Yang kita mohonkan antara lain, ya, kita mohon dijauhkan dan disucikan dari kesalahan. Ini kalau kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu kita mohon kepada Allah dijauhkan dari kesalahan-kesalahan, kesalahan yang terlanjur terjadi, mohon disucikan, dibersihkan, ya, dengan semua alat yang memungkinkan untuk membersihkan, ya, bil ma'i wathal jiwal barad, yaitu bahasa simbolik. Bahasa untuk apa? Untuk membersihkan segala kesalahan-kesalahan. Sehingga kita dari waktu ke waktu itu jauh dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini baru doa iftitah, kita sudah mohon supaya kita itu bisa melakukan sesuatu dengan benar, terhindar dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua, ya, kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Ini pasti kita baca. Ya, bahkan kita membacanya setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini di Al-Fatihah itu kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Kemudian kita mohon ampunan, mohon kasih sayang, mohon kecukupan, mohon rezeki, mohon keselamatan, ya. Mohon perlindungan, ya, dari azab, ya, azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, ya, fitnah dajjal, dan lain-lain. Ini tiap hari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini akan menjadi atmosfer yang sangat positif untuk menjaga diri kita. Yang menjadi persoalannya adalah terkadang kita berdoa itu tidak menyadari doa-doa kita. Karena saya menemukan, ya, ini banyak sekali warga Muhammadiyah, umat Islam yang tidak mengerti arti bacaan sholat. Sehingga doanya tidak disadari. Nah, ini masalah yang harus kita selesaikan, ya.
Bagaimana doa-doa di dalam sholat kita itu menjadi permohonan kita kepada Allah, yang itu kita presentasikan setiap hari, itu ada di dalam kesadaran otak kita, ada di dalam kesadaran pikiran kita, sehingga di situ kita membentuk pribadi kita sesuai dengan doa-doa kita. Kalau mohon keselamatan, ya jangan kita mencelakakan diri. Ya, keselamatan dunia akhirat, maka kita harus menjalani jalan yang membawa keselamatan. Nah, ini fungsi doa-doa di dalam sholat-sholat kita itu akan menjadi atmosfer. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita sosialisasikan doa-doa yang ada di dalam sholat kita, bacaan-bacaan di dalam sholat kita, itu sepenuhnya kita pahami. Ketika kita mengucapkan itu, kita sadar apa yang kita presentasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini sesuatu hal yang sangat penting, ya. Sholat, isi penting sholat itu antara lain doa. Ya, di samping pernyataan dan komitmen, tetapi di situ ada doa yang kalau doa-doa itu kita berusaha untuk menjadi milik kita, itu akan menjamin kehidupan kita, kehidupan yang baik. Maka ketika dihisap nanti kalau sholatnya baik, yang lain-lain akan ikut baik. Ini karena intinya di dalam sholat itu adalah membangun kepribadian yang baik di dalam diri kita. Nah, kesadaran akan doa-doa kita di dalam sholat itu akan menjadi atmosfer yang luar biasa, menjaga kita ya dari hal-hal yang buruk. Ya. Sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah ya, perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar. Ini jelas karena yang menyatakan ini Allah. Ya, orang yang sholatnya benar ya, pasti ya, akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, orang yang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti sholatnya belum benar. Ya. Oleh karena itu, yang harus direkonstruksi, ya, yang harus diperbaiki adalah sholatnya. Nah, ini doa-doa di dalam sholat ini, Bapak Ibu sekalian. Mari ini kita jadikan menjadi atmosfer penting kehidupan kita, sehingga yang namanya al-fahsya, al-mungkar itu tidak menghampiri diri kita. Bahkan terusir jauh-jauh dengan sholat itu. Nah, doa-doa dalam sholat. Di samping itu, Nabi kita mengajarkan kita juga berdoa di dalam melakukan aktivitas-aktivitas harian kita. Mulai menyambut awal hari. Ya, awal hari itu adalah habis maghrib. Ya. Jadi maghrib itu pergantian siang dan malam dan juga pergantian hari. Maka ketika menyambut hari saja kita dituntunkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, malam hampir tiba dan hari telah berlalu dan saatnya orang-orang berdoa untukmu. Faghfirli, ampunilah aku. Nah, kita memulai hari sudah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya setiap aktivitas kita itu mesti dihiasi dengan doa. Kita mulai aktivitas, kita mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah doa sekaligus mengaitkan apa yang kita lakukan itu dengan Allah. Artinya ketika kita mengaitkan yang kita lakukan dengan Allah, kita harus menjamin yang kita lakukan itu kebaikan.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim menjamin yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Sehingga dengan demikian, ya Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadikan amal kita itu tersambung. Dengan apa? Dengan ukhrawi kita, kebaikan ukhrawi kita. Suatu amalan yang la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dia akan terputus. Jadi aktivitas kita selalu diawali dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Nah, ini sebuah kesyukuran kita melakukan amalan. Jadi kita tutup dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita ketemu orang, ya, Rasul menuntunkan untuk berdoa untuk orang yang kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa, semoga keselamatan tetap atasmu. Demikian juga rahmat Allah dan barokahnya. Nah, ketika kita memberikan ucapan salam, orang yang menerima ucapan salam tadi wajib untuk membalasnya. Sehingga kita mengucapkan salam doa keselamatan untuk orang lain, itu juga kita mendapatkan doa orang lain untuk mendapatkan keselamatan itu. Ini atmosfer yang akan menjaga setiap pertemuan kita dengan orang lain itu pertemuan yang sifatnya positif. Jadi kalau kita memulai dengan salam, ya, kita mesti lanjutkan dengan hal-hal yang penuh keselamatan. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain, membuat orang menjadi tidak nyaman, ya. Sehingga dengan ucapan salam itu kita membentengi diri, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak salam, yang tidak mengandung keselamatan. Kita masuk toilet, itu kita juga doa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala kejahatan dan keburukan. Ya, ini toilet, ini lambang tempat untuk membuang, ya, sampah tubuh kita. Membuang apa itu urin yang merupakan sampah cairan tubuh kita, atau feses yang merupakan sampah dari makanan-makanan kita, ya. Sehingga itu dilambangkan sebagai keburukan. Nah, kita masuk di area itu, kita mohon kepada Allah supaya terhindar, ya, dari kejahatan dan keburukan. Keluar ghufranak, ya. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Nah ini Masya Allah, ya, ini apa namanya, sesuatu hal yang efeknya itu dahsyat. Hari-hari kita ke masjid, ya. Hari-hari kita ke masjid. Masuk masjid, ya, kita dituntunkan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Ya, dari masuk masjid itu kita mohon kepada Allah untuk dibukakan pintu rahmatnya. Karena kita sedang sowan di rumah Allah. Itu masjid. Nah, sehingga kita masuk ke rumah Allah itu mohon dibukakan pintu rahmatnya. Keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon karuniamu. Masuk mohon dibukakan pintu rahmat, keluar kita mohon karunia. Nah, ini pikiran-pikiran yang kita bangun dengan doa-doa itu akan menghadirkan Allah di situ. Allah akan membuka pintu rahmat dan Allah akan memberikan karunia. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang kompatibel dengan karunia Allah.
efek doa itu mestinya kita melakukan sesuatu yang kompatibel untuk menerima karunia-karunia Allah tadi. Ini kita tidur juga kita berdoa, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan asmamu aku hidup dan dengan asmamu aku tidur. Ini dengan asma Allah itu artinya apa? Artinya kita mesti menghiasi diri. Hidup kita, mati kita, itu di jalan Allah. Ini arti doa ini. Sehingga kita tidak boleh dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah. Atau justru yang menimbulkan kemurkaan Allah. Nah, ini arti doa ini. Sehingga ini akan menjadi benteng. Ya. Setiap kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu, itu pertimbangannya adalah Allah. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan yang lain, pertimbangannya Allah. Allah mengizinkan apa tidak? Kalau Allah mengizinkan, go. Kalau Allah tidak mengizinkan atau Allah tidak suka dengan perbuatan itu, kita hindari. Ini artinya kita ahya itu bismillah, ya, dengan nama Allah. Amut, ya, mati itu juga karena Allah. Kita tidur ini kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi kita tidur mengikuti apa tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika bangun kita juga bersyukur, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Dan kepadanya segalanya akan kembali. Kita diingatkan, ya, bahwa kita dihidupkan, ya, tadi ketika bangun kita dihidupkan, ya. Ini nanti kembalinya juga kepada Allah. Sehingga kita harus menata kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ini tidur aja juga bisa menjadi atmosfer yang sangat positif untuk menjaga kita senantiasa berada di jalan Allah. Nah, kita hari-hari pasti pergi, ya, keluar rumah untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, ini kita dituntunkan untuk berdoa. Ya. Ketika kita naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi kendaraan itu sesuatu yang kita tidak menguasai 100%. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini, serta amalan yang Engkau ridhoi. Bapak-Ibu sekalian, di jalan itu banyak hal bisa terjadi. Tapi kita memohon kepada Allah apa? Albir, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ya. Dan amal yang Allah ridhoi. Selama perjalanan kita memohon kepada Allah supaya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Karena isinya apa? Kebaikan dan ketakwaan. Baru kemudian ya
Kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan jadikanlah perjalanan yang jauh menjadi dekat. Yang jauh terasa dekat, ya. Merasa nyaman di dalam perjalanan itu. Ya Allah, ya, Engkaulah yang menemani kami dalam perjalanan kami dan menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan keburukan ketika kembali dalam harta dan keluarga. Ini hari-hari, Bapak Ibu sekalian, ini kita ucapkan, kita lafalkan, kita panjatkan kepada Allah. Karena hampir semua jamaah sekalian itu pasti keluar rumah tiap hari. Hampir pasti naik kendaraan tiap hari. Ya, apapun kendaraannya, apakah motor, apakah mobil, ya, apakah naik pesawat, apakah naik naik angkutan umum, ya. Ini merupakan kendaraan yang kita dituntunkan untuk memohon kepada Allah. Nah, doa-doa ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini akan menjadi atmosfer yang luar biasa yang melindungi kita, ya, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga mari, ya, doa-doa ini menjadi sesuatu yang mudawamah kita lakukan. Selalu kita lakukan setiap menghadapi berbagai jenis peristiwa. Ya. Jadi kita melakukan apa? Itu kita berdoa apa, ya. Kita ada aktivitas apa, di situ selalu ada doanya. Sehingga dengan doa-doa ini, insya Allah, Allah akan bersama kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan mari hari-hari selalu kita jadikan media untuk melakukan perbaikan, sehingga hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok kita persiapkan lebih baik dari hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Dr. Agus Sukaca yang telah memberikan pencerahannya untuk kita semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini menjadi sangat luar biasa. Ternyata dari doa-doa yang kita ucapkan setiap harinya, bila mana kemudian kita memahami isi dan memahami apa yang menjadi maksud dari doa kita itu akan memberikan satu nuansa kondisi atau atmosfer Islami dalam kehidupan kita. Kalimat yang bisa saya garis bawahi bahwa setiap dari doa yang kita ucapkan ini senantiasa harus kita wujudkan dengan selaras dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Ini adalah satu wasilah atau sarana untuk bersiap-siap menerima karunia Allah dari setiap doa yang kita ucapkan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, dan Ibu.